Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat sore dan shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 21 Desember 2025. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah Advent keempat saat ini. Khusus bagi yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 14 Desember 2025 jam 9 pagi sebesar Rp5.591.500. Syukur sebesar Rp1.326.000. Persepuluhan sebesar Rp1.791.000 dan sarana fisik sebesar Rp823.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 14 Desember 2025 jam 6 sore sebesar Rp8.427.500. Syukur sebesar Rp943.000. Persepuluhan sebesar Rp2.310.000 dan sarana fisik sebesar Rp701.000. 3. Ibadah persiapan Natal di Gereja Maranatha dilaksanakan pada hari Rabu 24 Desember 2025 jam 4 sore dan jam 7 malam. 4. Ibadah Natal pertama di Gereja Maranatha Kamis 25 Desember 2025 dilaksanakan hanya satu kali jam 9 pagi. 5. Ibadah Natal kedua di Gereja Maranatha Jumat 26 Desember 2025 dilaksanakan hanya satu kali jam 9 pagi. 6. Ibadah Minggu 28 Desember 2025 jam 9 pagi dan jam 6 sore merupakan ibadah minggu terakhir di tahun 2025 sekaligus perhaliran untuk persiapan perjamuan kudus tanggal 4 Januari 2026 mendatang. 7. Ibadah akhir tahun 2025 di Gereja Maranatha dilaksanakan pada Rabu 31 Desember 2025 jam 4 sore dan jam 7 malam. 8. Ibadah Tahun Baru Kamis 1 Januari 2026 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali jam 9 pagi. 9. Ibadah Perjamuan Kudus Minggu 4 Januari 2026 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali jam 9 pagi dan pada jam 6 sore merupakan ibadah minggu pertama. 10. Ibadah Minggu Adventus keempat saat ini dilayani oleh Pendeta G. Likumahwa. 11. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Immanuel. 12. Pembacaan Alkitab TB2 dari Mazmur 24 ayat 1 sampai 10. 13. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini band One Man Place. 14.
lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian GPM nomor 37, bait 1 dan 2. 15, lagu untuk jabat tangan, nyanyian GPM nomor 157. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di Minggu Adventus keempat saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 21 Desember 2025, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Ketua Pendeta R.A. Rikumahu MTH, Sekretaris Pendeta A. Titiahi Lewa KBC MSI. Jemaat diundang berdiri untuk menyambut pelayan Tuhan. Kita melakukan nyanyian GPM nomor 37, bait 1 dan 2, saat yang indah. Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat hari Minggu, selamat sore, shalom. Mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berbahagialah orang yang menantikan datangnya Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Putra Allah. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita di Minggu Adventus yang keempat ini. Jadilah ibadah ini dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Damai dan sejahteranya menyertai saudara-saudari. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada yang semu dan yang tidak bersumpah palsu. Demikian nats pembimbing kita dari Mazmur 24 pada ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Jemaat silahkan duduk.
Hari yang kita nantikan sudah semakin dekat. Hari di mana kita akan rayakan Dia yang telah datang menebus kita, sambil tetap menantikan Dia yang akan datang kembali. Maka penuhilah hati kita dengan damai dan sukacita, dengan puji-pujian menyambut kedatangan Sang Raja Damai. Jemaat, mari kita mengaku dosa. Masa penantian selalu butuh kesabaran. Kita adalah para penanti yang menantikan hari lahirnya Sang Juru Selamat, serta kegenapan janjinya untuk datang kembali. Namun di sepanjang penantian ini, tak kurang tantangan hidup yang harus dijalani. Kita pun terseret dalam gelimang dosa yang sering kita lakukan. Kesabaran teruji, kelalaian, bahkan rasa damai pun sering menjauh dari hidup kita. Oleh sebab itu, marilah kita tunduk dan mengakui segala kelemahan kita di hadapan Tuhan. Saudaraku, penantian ini tak harus disertai keluhan. Kesabaran adalah kuncinya. Jika rasa damai menjadi hilang oleh karena hidup terasa berat, maka mendekatlah kepada Tuhan sambil tetap mengingat saat-saat di mana Tuhan menolong kita di masa-masa jalan keluar terasa sulit ditempuh. Tuhan,
firman Tuhan, sesungguhnya tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Bertobatlah dan berubahlah, karena kasih setia Tuhan bagi setiap orang yang percaya pada karyanya. Mari berdiri, kita dengar petunjuk hidup baru. Saudara-saudari, sambil menantikan kedatangannya kembali, hiduplah sesuai firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan dalam kebaktian saat ini, dan firman Tuhan nantinya terbaca dari kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Marilah kita mohon tuntunan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Siapkanlah hatiku
Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 24 ayat 1 sampai 10 di bawah judul Kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta semua penghuninya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada yang semu, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Dia? Itu Raja Kemuliaan, Tuhan semesta alam, Dialah Raja Kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita pernah punya pengalaman menanti atau menunggu seseorang. Ada yang tepat waktu, ada yang mungkin lebih awal, ada yang terlambat, bahkan ada yang tidak datang. Kita bisa mengingat bagaimana perasaan kita saat itu. Tentunya, kalau yang datang lebih awal dan tepat waktu, ya mungkin kita senang. Ya, mungkin. Tapi yang terlambat atau sama sekali tidak datang, pasti kita kecewa, marah. Ya. Saya kira memang bisa terjadi perasaan kita beda-beda. Tapi pada umumnya apa yang beta sampaikan tadi. Nah, kita juga pernah mendengar cerita tentang seekor anjing Hachiko, seekor anjing Akita Ino, yang dalam waktu yang cukup panjang, 10 tahun kurang lebih, menanti tuannya, Profesor Ueno, di stasiun Shibuya. 10 tahun kurang lebih, luar biasa. Dan penantian itu membutuhkan kesabaran. Ya, sebab kalau saya sabar, bisa terjadi emosi. Banyak anak-anak muda soal menanti atau menunggu ini saja, kalau tidak tepat waktu, ya bisa-bisa pacaran bubar. Atau dia mandek 1-2 minggu karena ada yang gantung muka, marah. Oke lah. Nah Bapak Ibu, dalam waktu yang cukup panjang, kita menanti kedatangan Tuhan Yesus. Dan ini
menjadi pergumulan iman orang-orang percaya. Sebab di dalamnya sangat membutuhkan yang namanya kesabaran, kesetiaan, dan kesadaran sebagai orang percaya yang penuh pengharapan, penuh keyakinan bahwa Yesus Tuhan pasti datang. Sebab masa Advent dan hari ini kita merayakan Adventus yang keempat, tentunya kita akan merasa bahwa hari ini membawa kita semakin dekat pada perayaan Natal tahun 2025. Tinggal 2 hari setengah. Ya. Tapi sesungguhnya waktu penantian yang hampir mencapai puncaknya itu bukanlah sekedar hitungan hari ya, menuju Natal. Melainkan satu masa pembentukan hati dan batin serta iman kita. Bagaimana kita menanti Tuhan yang akan datang kembali ke dunia ini. Di tengah keadaan dunia yang penuh dengan kegelisahan, penuh dengan konflik, dan berbagai masalah pergulatan hidup kita. Baik internal kita, di dalam keluarga, dengan tetangga, dalam lingkungan kehidupan yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan di tengah-tengah dunia ini. Ya. Mazmur 24 ya, yang tadi kita baca ini, mau menolong kita untuk melihat bagaimana kita dapat mempersiapkan diri kita untuk menanti dengan sungguh-sungguh, dengan beriman, supaya kita tetap menyadari bahwa siapa kita yang telah dipilih Tuhan menjadi milik kepunyaannya, dan siapakah Tuhan yang kita sudah pertetapkan untuk kita menyembah, Tuhan yang hidup di dalam kita. Memang kita memahami kalau kita membaca kitab-kitab Mazmur, kita menemukan bahwa ada banyak sekali berisikan nyanyian pujian. Namun ada pula nyanyian dalam bentuk doa yang diilhami oleh Roh untuk menyatakan kedalaman hati sanubari setiap orang dalam hubungan vertikalnya dengan Allah di berbagai situasi hidup yang dia hadapi. Karena itu Mazmur adalah kitab yang mau mengajak kita semua untuk tetap memuji Tuhan dalam segala keadaan. Di situ kita menemukan ada suasana di mana para pemazmur mengalami suka, duka, senang, keselamatan, kemenangan. Dan dalam situasi apapun, pemazmur mengajak kita untuk tetap memuliakan Tuhan, untuk tetap memuji Tuhan, untuk tetap memuliakan Tuhan. Nah, menariknya dalam kitab ini terbuat juga nubuatan tentang Sang Mesias. Bacaan-bacaan dalam kitab Mazmur menjadi rujukan penggenapan janji Allah yang tergenapi dalam perjanjian baru. Dan salah satunya adalah bacaan yang kita baca tadi. Bacaan ini berisikan pengalaman Daud selaku pemazmur atas kemenangan yang ia alami dalam peperangan dan yang mampu untuk membawanya kembali ke Yerusalem. Pengalaman yang ia yakini terjadi hanya karena pertolongan Tuhan. Bukan karena kekuatannya, bukan karena kekuatan tim tempurnya, bukan. Pasukan perangnya, bukan. Tetapi semata-mata hanya karena pertolongan Tuhan. Nah,
Di sini akan beta perhadapkan 3 hal penting. Jadi kalau Bapak Ibu yang menyelami bacaan ini lebih dalam, menemukan hal-hal lain, terpujilah nama Tuhan. Itu berkat tersendiri bagi orang yang senang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu berkat tersendiri. Beta memberikan 3 hal. Hal pertama, pemazmur membuka tulisan ini dengan sebuah deklarasi kosmik, beta sebutkan begitu, atau pengakuan iman yang mendasar. Tuhan adalah pemilik hidup dan dunia ini. Artinya Tuhan yang pemazmur imani, dan yang kita juga imani, kita percayai, adalah Tuhan yang memiliki hidup kita sebagai yang diciptakannya. Ia bukan sosok yang jauh dari kita, tetapi Raja yang sudah memegang kendali atas segala yang diciptakannya, termasuk kita. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya. Di ayat 1 itu kita bisa membacanya. Dan ini bukan pernyataan puitis, tetapi sesungguhnya ini adalah sebuah pernyataan iman, pernyataan teologis, bahwa segala sesuatu berada dalam kendali, kekuasaan, otoritas Tuhan, Sang Pencipta dan Pemilik kehidupan. Tuhan tidak hanya menciptakan, Tuhan juga mengatur, mengontrol, dan mengarahkan yang diciptakannya itu untuk sebuah tujuan yang telah dipertetapkannya. Itu artinya tidak ada ruang kehidupan manusia, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, yang berada di luar kendalinya, yang berada di luar kontrolnya, yang berada di luar perintahnya. Nah, ini yang menjadi alasan untuk kita selalu bersyukur sekaligus menjadi sadar bahwa siapa Tuhan itu sesungguhnya bagi kita kalau kita beriman. Dan dengan demikian kita juga sadar bahwa kita sangat lemah dan terbatas. Kita butuh Tuhan. Setiap waktu. Jangan sekali-kali kita mencutikan Tuhan dalam hidup kita. Sedetik pun jangan. Sebab ruang yang kosong itu akan dimanfaatkan oleh iblis yang sementara mengaung-ngaung menanti kekosongan itu. Sebab itu dalam kesadaran kita senantiasa menghadirkan Tuhan. Kita butuh Tuhan setiap waktu melalui doa dan mendengarkan firman-Nya, merenungkannya sebagai kompas hidup kita masing-masing. Jemaat Tuhan, kadang kegelisahan dan pertengkaran atau konflik yang muncul karena kita manusia lebih sering ingin menguasai, ingin sering memiliki dan mempertahankan segalanya seolah-olah itu milik kita. Kita sulit hidup damai karena kita lupa bahwa hidup kita ini sesungguhnya bukan lagi milik kita, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Sebab itu dalam masa Advent ini kita diingatkan, menanti Tuhan itu berarti belajar melepaskan kendali dan menyerahkan kehidupan kita kepada Allah, Sang Pemilik hidup kita. Itu hal pertama. Hal yang kedua, Bapak Ibu, nats bacaan kita mengajarkan kita bahwa hanya kehidupan yang bersih yang dapat membawa damai. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Menegaskan bahwa Allah mengundang setiap orang untuk masuk ke dalam hadirat-Nya, masuk dalam pelataran-Nya. Namun hanya mereka yang datang dengan hidup yang bersih, yang dapat berdiri di tempat-Nya yang maha kudus.
Pemazmur menekankan dua kualitas utama kehidupan yang bersih, yakni tangan yang bersih, yang bebas dari ketidakadilan, yang bebas dari penindasan dan tidak curang, ya, hati yang murni dan punya motivasi batin yang tidak mendua atau tidak bercabang. Tapi juga hati yang murni dan tangan yang bersih berbicara tentang relasi yang benar dengan Allah, yang memungkinkan relasi yang benar itu terwujud dalam relasi dengan sesama. Tidak ada damai jika hati masih ada dendam. Tidak ada damai jika hati masih dipenuhi ketidakjujuran. Tidak ada damai jika kita menanti Tuhan tapi tidak mau membarui diri dan bertobat. Tidak. Dengan demikian, pemazmur mau menegaskan bahwa menanti Tuhan berarti mempersiapkan diri secara moral, tapi yang terlebih mempersiapkan diri secara rohani. Sebab kedamaian hanya dialami oleh mereka yang hatinya terbuka dan hidupnya selaras dengan kehendak Tuhan. Karena itu, Adventus atau masa menanti Tuhan adalah waktu untuk membersihkan hati, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, tetapi juga berdamai dengan diri sendiri. Ya, kadang kita tidak mampu berdamai dengan diri kita sendiri. Kita semua diajak untuk bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sudah menanti Tuhan dengan hati yang jujur dan tangan yang bersih? Bahwa kedatangan Tuhan itu harus kita wujudkan dalam tindakan yang nyata. Tidak bisa hanya seperti saya berkhotbah dan pulang tidak bisa berbuat. Bukan begitu. Bahwa kedekatan dengan Tuhan itu harus kita wujudkan dalam tindakan, ya, hidup adil, jujur, tidak menipu, tidak merugikan sesama, berani memperbaiki kesalahan. Pemazmur tegaskan dengan hidup yang benar, dan kita akan menjadi bagian dari angkatan orang-orang yang menanyakan Tuhan dan mencari wajah-Nya, yang mau menerima berkat-Nya dan damai dari Tuhan. Sekali lagi, itu sangat dibutuhkan sebab hanya orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya dan yang tidak menyerahkan dirinya kepada yang semu dan yang tidak bersumpah palsu, mereka yang boleh naik ke atas gunung Tuhan. Hal ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat. Mazmur ini ditutup dengan seruan penuh pengharapan. Raja kemuliaan yang membawa damai sedang datang. Tuhan hadir dengan kuasa kemenangan dan pemerintahan ilahi. Dalam terang perjanjian baru kita mengenal Raja kemuliaan itu sebagai Yesus Kristus, tidak lain. Yang datang bukan lagi dengan pedang, bukan lagi dengan otoritas politik, bukan lagi dengan otoritas struktur pemerintahan, bukan, tetapi Ia datang dengan kasih. Bukan dengan kekerasan, tetapi Ia datang dengan damai sejahtera. Perintah untuk angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang. Itu merupakan metafora bagi hati dan hidup umat yang harus terus terbuka untuk menyambut kedatangan Allah. Dan karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, menyambut kehadiran Allah Raja kemuliaan itu adalah tanggung jawab aktif setiap orang percaya. Itulah kesadaran bagi setiap orang percaya untuk menanti Tuhan dan membiarkan Kristus memerintah dalam hati dan seluruh hidup kita. Kedamaian bukan lagi sekedar harapan, tetapi sudah melekat dalam hidup kita yang mengaku percaya kepada Kristus. Kita menjadikannya sebagai gaya hidup kita, cara hidup kita yang memancarkan terang itu bagi orang lain. Mungkin itu juga yang firman Tuhan katakan.
supaya setiap orang yang melihat hidup kita, mereka mengaku bahwa kita adalah milik kepunyaan Kristus dan mereka percaya. Itu 3 hal yang mau saya perhadapkan. Sekali lagi, kalau ada hal-hal lain yang Bapak Ibu temukan di dalam kedalaman menyelami kebenaran firman Tuhan ini, itu berkat tersendiri bagi orang-orang yang setia. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, di minggu-minggu Advent yang kita rayakan dengan semua persiapannya, haruslah itu meneguhkan kita untuk semakin siap menyambut Tuhan Sang Raja kemuliaan, Sang Raja damai itu. Pertanyaannya adalah, ketong ini sampai di minggu Adventus yang keempat tahun 2025 nih, apakah hati kita sudah terbuka bagi kehadiran Tuhan? Ataukah masih tertutup karena ada dendam, masih ada iri, masih ada cemburu, ada benci, masih hidup untuk diri sendiri, egois, dan segala perbuatan yang ketong sendiri tahu bahwa itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Masih ada keseng Bapak Ibu. Kalau itu masih ada, firman Tuhan ini menggelisahkan ketong semua. Sekaligus menjadi imperatif menegur ketong semua. Berhentilah, tanggalkanlah semuanya itu. Apa yang tadi ketong dengar di petunjuk hidup baru, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ada lagi bagian firman Tuhan yang mengingatkan ketong, yang paling rajin beribadah, yang perayaan-perayaan Natal sangat banyak. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat bahwa saudaramu sakit hati terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu dan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Perdamaian dengan sesama dan dengan diri itu hal yang utama dalam mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Kristus. Sekali lagi firman Tuhan ini mengajak kita untuk menanti Tuhan dengan pengakuan iman, pertobatan hidup, dan kesiapan hati penuh. Menanti Tuhan dengan hidup dalam kedamaian sebagaimana harapan tema di minggu ini. Kita mengakui Tuhan sebagai pemilik kehidupan. Kita membersihkan hati dan memperbaiki relasi kita dan membuka hati kita bagi Kristus, Raja kemuliaan yang membawa damai hadir di hati kita masing-masing. Tuhan kiranya menyertai, menolong, dan memberkati kita semua. Amin. Mari berdiri. Kita menyatakan pengakuan iman bersama semua orang percaya dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam hari bangkit pula dari Allah, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal.
Jemaat silakan. Persembahan pujian band One Man Plus. Bapak Ibu Jemaat, selamat sore, Shalom. Ya, di sore menjelang malam hari ini, Tuan dari One Man akan menyanyikan satu buah lagu pujian, dan kiranya lagu ini dapat menjadi berkat dan selamat memasuki Minggu Adventus keempat. Tuhan Yesus memberkati.
syukur sebagai tanda rasa sukacita atas segala anugerah Tuhan dalam hidup kita. Puji
Mari jemaat kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan kudus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, bahwa dalam kebaktian di gedung gereja Maranatha di jam 6 sore ini Tuhan, umat mulai memberikan persembahan-persembahan syukur yang boleh mereka bawa dalam rumah tangga mereka masing-masing. Bapa, berkatilah persembahan-persembahan yang diberikan di saat ini. Biarlah persembahan dapat berguna demi keluasan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapa, ajarkan kami semua Tuhan sebagai umat-Mu dapat mempersembahkan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, persembahan yang hidup, kami berdoa pada Bapa dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Band One, Man Plus, sekali lagi dipersilahkan untuk memuliakan Tuhan dengan persembahan pujiannya. Shalom. Ini merupakan lagu kedua dari kami. Kiranya pujian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua.
Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cast to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. The power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength.
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita ada dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Dalam ibadah Adventus keempat di Gereja Maranatha di sore hari menjelang malam, kami para pelayan dan umat Tuhan yang berhimpun naikkan hormat, puji, syukur, dan sembah kami, kemuliaan hanya kepada Allah Bapa dalam Yesus dan Roh Kudus. Kami mengalami kasih setia Tuhan di dalam penyertaan selang seusbu lamanya. Di Minggu Adventus ketiga, Tuhan menyertai perjalanan hidup kami, tugas kerja dan pengabdian, serta pergumulan-pergumulan kami, aktivitas-aktivitas kami, perjuangan, pendidikan, dan berbagai hal lain yang bisa kami jalani. Kami bersyukur atas segalanya ya Bapa. Bahkan kami bersyukur jika Tuhan menganugerahkan kepada kami pertambahan hari kelahiran maupun hari ulang tahun perkawinan. Kami juga ada yang mengalami duka cita, mengalami kesakitan, beban-beban hidup yang berat. Kan kami percaya bahwa di dalam Tuhan dan bersama dengan persekutuan kami dikuatkan. Kami mampu menjalani hari-hari hidup yang penuh dengan pergulatan-pergulatan yang berat. Puji syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah dipertibakan di Adventus yang keempat ini. Kami akan menjalani masa Adventus yang keempat ini sampai di perayaan Natal Kristus pada tanggal 25 Desember nanti. Kami datang membawa hidup kami dalam apapun kenyataan hidup yang Tuhan lebih tahu. Kami datang kepada Tuhan. Dan kami mohon, kalau masih ada luka pada kami, di mana kami belum mampu menghadirkan kasih, kami belum mampu memberikan pengampunan kepada sesama kami, masih banyak dosa yang kami lakukan. Kami minta Tuhan ampuni kami. Tuhan tebus kami dan tolong kami untuk kami tanggalkan semuanya itu. Dan kalaupun ada kemungkinan yang akan hadir lagi, kami minta Tuhan kuatkan kami, Tuhan mampukan kami. Dan biarlah damai Kristus Tuhan itu yang akan menolong kami supaya hidup kami penuh damai dengan siapapun, termasuk dengan diri kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam doa kami saat ini, kami mau menyerahkan akan seluruh pergumulan-pergumulan kami semua. Selaku pribadi, rumah tangga, keluarga kami bawa kepada Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan selami kami masing-masing dengan segala keberadaan kami. Dan jangan biarkan kami sendiri. Kasih setia Tuhan melingkupi kami. Kami mau berdoa bagi klasis kota Ambon. Kami berdoa bagi majelis pekerja klasis. Kami berdoa bagi semua fungsionaris, para sekbid, para pegawai, tapi juga dengan 21 jemaat Tuhan yang ada. Mereka dalam berbagai pergumulan jemaat, dalam persiapan Natal Kristus, dan juga dalam agenda-agenda di akhir tahun ini kami bawa mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Kasih setia Tuhan melingkupi mereka. Kami juga berdoa dan menyerahkan pemerintah kota Ambon. Tuhan berkati Pak Bodowin bersama dengan Ibu Wakil dan dengan seluruh jajaran pemerintah kota. Kasih Tuhan melingkupi mereka dalam tanggung jawab pemerintahan bersama dengan semua yang lain termasuk TNI Polri. Biarlah ada damai di kota Ambon ini. Dan kami merindukan kedamaian itu. Kami merindukan merayakan Natal dalam kedamaian dan sukacita. Biarlah dalam kebersamaan hidup dengan saudara-saudara Muslim, Hindu ataupun yang lainnya, kami tahu kami adalah orang-orang basudara. Begitu juga kami berdoa bagi pemerintah Provinsi Maluku, Pak Hendrik Lewirisa bersama dengan Wakil Gubernur Pak Abdullah Fanat. Berkatilah
mereka bersama dengan seluruh jajaran pemerintah di provinsi ini. Kasih Tuhan menghikmati mereka untuk membangun Maluku yang lebih baik, Maluku yang lebih maju. Berkati juga seluruh pemerintah di 11 kabupaten kota lainnya. Dan biarlah provinsi Maluku ini akan terus bertumbuh semakin lebih maju, lebih berkembang, lebih sejahtera dari hari kemarin. Kami berdoa menyerahkan pemerintah, bangsa dan negara dalam tanggung jawab mengayomi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Berkatilah mereka. Dengan kondisi bencana yang dialami di Sumatera, baik Sumatera Utara, Sumatera Barat maupun Aceh, kami berdoa, kami merasakan duka yang sama dengan apa yang mereka alami. Bapa, pulihkanlah mereka, pulihkanlah bangsa kami, tapi juga pergumulan-pergumulan kami di Maluku. Pulihkanlah kami di Maluku dengan kepelbagaian persoalan-persoalan yang kami hadapi. Kasih Tuhan melingkupi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa, menyerahkan semua kami yang melayani pada saat ini. Kami tahu bahwa ada banyak keterbatasan pada kami. Tapi biarlah apa yang kami persembahkan semata-mata yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua pendukung liturgi. Tuhan berkati majelis bertugas dari Jemaat Immanuel Karpan, tim musik, kantoria, multimedia, sound system, pembaca Alkitab, pengisi pujian, kolektaan, semua Tuhan berkati, termasuk tua agama. Kasih Tuhan melingkupi kami semua. Bapa, kami menyerahkan para janda duda, anak-anak yatim, piatu yang ada dalam penjara, dan semua masalah-masalah yang dihadapi, termasuk yang mengalami disabilitas. Tuhan, jangan tinggalkan mereka. Di momen-momen persiapan Natal ini mereka membutuhkan Tuhan. Tuhan hadir melalui orang-orang yang Tuhan sudah utus mendampingi mereka. Biarlah sukacita dan damai Natal ini juga mereka rasakan Bapa. Mereka dikuatkan dan mereka betul-betul mampu menjalani hari-hari hidup di dalam kepastian menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa. Ini hamba dengan doa dalam keterbatasan hamba minta Tuhan sempurnakan semuanya. Banyak pergumulan umat Tuhan yang hadir ini. Tuhan selami kami dengan setiap pinta doa kami. Tuhan sempurnakan doa ini dalam ketidaksempurnaan hamba yang berdoa. Sekali lagi kami minta ampun kalau ada yang salah. Dan kami mau menyerahkan hidup kami di dalam memasuki Adventus yang keempat, mempersiapkan diri hidup keluarga kami, memasuki Natal, memasuki akhir tahun, dan yang terlebih menjemput tahun baru di dalam kepenuhan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri dan dengarlah seruan pengutusan serta sambutlah berkat Allah. Bagi setiap orang yang oleh iman percayanya tetap setia menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, masukilah lorong-lorong kehidupan yang nyata dengan berpegang teguh pada firman kebenaran, sambil tetap menjadi pengikut-pengikut Kristus yang membawa damai sejahtera. Ada sukacita.
Jemaat Tuhan, terimalah berkat penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Selesai, jemaat disilakan duduk untuk doa syukur. Bersama semua pelayan yang melayani saat ini, kami menyampaikan selamat memasuki Adventus yang keempat. Tuhan berkati kita semua untuk tetap menghadirkan damai bagi dunia ini. Shalom.